Keindahan landscape kawah terbentang di kawasan Cagar Alam Gunung Ijen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, begitu memukau mata. Namun, Ijen tidak hanya dikenal karena keindahan alam yang memukau mata dunia, tetapi Ijen juga dikenal sebagai gunung api aktif yang menghasilkan belerang. Mengutip data dari Kementerian ESDM, setidaknya 14 ton belerang berhasil ditambang di kawasan kawah Ijen setiap hari. Keseharian para penambang di kawah Ijen telah dimulai sejak pukul 3 pagi. Di tengah dinginnya Gunung Ijen yang mencapai suhu 10 derajat Celcius, saya dan Sabiudin, salah seorang penambang yang sudah belasan tahun menambang belerang, berjalan perlahan menembus gelapnya malam. Sebagian besar perjalanan didominasi jalur menanjak, sebab kami berangkat dari ketinggian 1800 mdpl menuju 2400 meter di atas permukaan laut. Para penambang bilang, biasanya mereka tuh 1 jam udah sampai. Ini saya udah 2 jam, sekarang udah jam 5 ketika di take. Dan masih panjang perjalanannya. Dan lu... Ya ampun. Bentar Pak, bentar Pak. Aduh, tenaga habis. Tenaga habis. Belum nambang, tapi tenaga udah terkuras. 3 jam berlalu, akhirnya saya berhasil tiba di puncak Gunung Ijen. Pagi hari adalah waktu yang tepat bagi para penambang belerang di kawah Gunung Ijen untuk memulai hari mengais rezeki. Sebab setelah siang hari, konsentrasi belerang akan menjadi sangat pekat dan dapat membahayakan pernafasan manusia. Ini harus pakai, karena di dalam belerangnya kencang banget. Dan saya akan ada di tengah belerang. Di sini saja ini udah mulai kencang. Kita siap-siap. Oke, Pak deh. Saya mau yang itu ya. Untuk mendapatkan belerang, saya dan para penambang harus turun ke bagian tenggara danau kawah Ijen sejauh 1 km. Saya harus berhati-hati ketika menyusuri jalan setapak ini. Satu langkah salah, nyawa taruhannya. Setelah 30 menit akhirnya saya tiba di titik penambangan. Alat untuk mengambil belerang sangat sederhana, hanya sebuah linggis berukuran panjang. Dalam bentuk gas, menghirupnya dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sesak nafas, mual, pusing, hingga kehilangan kesadaran, terutama orang yang memiliki riwayat asma. Ya. Oh, siap. Oh, di bawah ini ada belerang. Iya, belerang. Total ada 300 penambang yang setiap hari bergantian menambang belerang di tengah tebalnya kepulauan asap sulfur yang membumbung. Cepetan. Asap. Ya. Nah. Wah, hangat, Rek. Namun jangan sesekali menyentuh cairan yang baru menetes dan berwarna merah pekat, sebab suhunya sangat panas mencapai 200 derajat Celcius yang dapat membuat tangan terbakar. Saat mengeras dan mendingin, belerang akan berubah warna menjadi kekuningan. Peluh keringat yang membasahi sekujur tubuh menjadi keseharian para penambang di tempat ini, termasuk saya. Tidak ada istilah menyerah demi mengais rupiah. Suara linggis penambang sesekali beradu dengan suara batuk. Leher kering banget. Apalagi tadi beberapa kali di asap yang dia warnanya masih kuning. Tuh kandungan belerangnya kan masih tinggi ya. Bagus banget. Bisa dapetin yang gede-gede kayak gini. Tapi kitanya yang berasa. Cepetan tapi. Selain menetes di bagian dinding-dinding kawah, belerang juga menetes di bagian bawah pasir. Ya. Kalau udah kuat, jangan dipaksa. Dari sini. Biar enak dari sini, Mas. Ya. Ini antamnya. Ini ya. Panasnya matahari yang seakan membakar kulit perlahan berubah menjadi berawan. Arah angin pun kini menuju ke titik kami para penambang. Belerang di kawah Ijen dihasilkan dari proses sublimasi gas-gas belerang yang terdapat di dalam asam solvatara. Sederhananya, asam solvatara yang berada di perut bumi dialirkan lewat pipa-pipa baja sampai ke bibir kawah. Dan ketika asap yang sangat panas mengenai udara yang lebih dingin di luar, asap mengembunkan cairan belerang yang menetes dari pipa.
Jatuh sudah. Ini jatuh mas. Ini mas. Iya. Dikumpulin sama sini. Bekerja di tempat ini memiliki resiko sangat tinggi. Ya, selain menghadapi medan yang sulit untuk menuju Kawah Ijen, juga tidak ada jaminan keselamatan di sini. Salah melangkah, saya bisa langsung tercebur ke dalam air kawah yang sangat asam yang dapat membakar kulit. Ya itu mikul. Karena kena asap, jalannya tidak kelihatan. Kepleset jatuh ke danau itu. Ya itu sepupu saya itu. Sampai sekarang berhenti kerja. Bobot bongkahan belerang bervariasi dari yang berukuran serpihan hingga puluhan kilogram seperti yang saya bawa. Tiba-tiba Tasnya mas. tadi asap masuk. Tasnya itu. Iya. Saya salut buat teman-teman yang nambang belerang di sini, Pak. Hebat. Nggak kebayang setiap hari. Saya yang Tidak terbayang bagaimana para penambang yang harus bekerja sejak dini hari hingga siang tanpa masker, kacamata, atau pelindung yang memadai. Harga penyaring atau filter untuk masker yang tergolong mahal membuat para penambang memilih menggantinya dengan kain yang telah dibasahi oleh air untuk mencegah asap belerang terhirup. Apakah hanya asap belerang saja yang berbahaya di tempat ini? Sayangnya tidak. Bagi para penambang, gas beracun yang ada di dasar kawah jauh lebih menakutkan. Ciri-cirinya, gelembung akan muncul dari dalam danau yang berisi gas sulfur dan karbon dioksida pekat. Walau suhu asap belerang sudah turun dari 700 derajat Celcius di dalam gunung menjadi 200 derajat Celcius di bibir kawah, pada siang hari suhunya bisa bertambah dan mampu meledakkan pipa yang tepat berada di depan kami. Gelap. Gimana rasanya? bentar. Boleh. Kalau ndak mampu turun. Mata langsung berasa merah nih. Langsung merah nih mata tuh. Saya nggak berani megang, takutnya perih. Sama, masnya juga, mas kameramen. Aman bro, aman bro. Mata merah ya. Sama. Dalam sehari, seorang penambang bisa mengumpulkan sampai ratusan kilogram bongkahan belerang. Dan seluruh hasil tambang dibawa dengan pikulan sederhana yang dibuat dari rotan dan juga bambu. Ada jalan turun, berarti ada jalan menanjak. Rata-rata para penambang di tempat ini mengangkut 60-100 kg belerang di atas pundak mereka. Para penambang di tempat ini memiliki ciri tersendiri, yaitu identik dengan sebutan pundak tebal. Ya, pundak mereka menjadi tebal karena iritasi kulit memikul hasil tambang dalam jangka waktu yang panjang. Kiri kanan sama kerasnya. Udah. Mungkin kalau yang suka main gitar familiar dengan tangan yang kapalan ya, ini pundaknya yang kapalan. Semuanya begini rata-rata di sini. Dan tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Jalanan jadi amat sangat licin. Saya berjalan begitu lambat karena saya tidak ingin menjadi korban terjatuh dari ketinggian dan menghantam bebatuan. Aduh, tangan sampai sakit gara-gara tadi nombak sampai puluhan mungkin ratusan kali nombak di berbagai tempat. Tangan sampai saya nggak buat ini baik gemeteran. Aduh. Nyali saya seketika menciut membayangkan apa yang bisa terjadi bila saya salah langkah. Namun berhenti juga tidak bisa jadi pilihan. Asap belerang yang semakin pekat keluar dari bibir kawah dan gas beracun yang bisa saja naik sewaktu-waktu memaksa kedua kaki saya yang sudah lelah untuk terus melangkah. Total, saya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam naik ke bagian atas Gunung Ijen. Kami kembali menyusuri jalan menurun menuju pos Paltuding, tempat para penambang menjual hasil belerang mereka. Setiap kilogram belerang dihargai Rp1.250. Ada alasan para penambang tetap bekerja meski risiko sangat tinggi, yaitu uang yang bisa didapatkan tanpa harus menunggu. Selain menambang, pemerintah setempat juga memberikan sejumlah pelatihan bagi para penambang
menjadi seorang tour guide hingga troli wisata. Troli wisata yang memberikan manfaat baru bagi wisatawan yang tidak kuat naik, maka penambang-penambang ini beralih fungsi menjadi troli yang membantu mereka untuk naik. Nah dari sini pendapatan mereka jauh lebih meningkat lagi. Kalau tadi guiding ya, guide itu untuk mengguide biasanya 10 orang ada satu guiding itu 250.000. Ada tambahan lagi yang troli tadi, itu PP itu 800.000 yang bisa dia tingkatkan ekonominya. Maka Selain itu, kesehatan juga kini menjadi perhatian yang diberikan pemerintah setempat untuk para penambang. Belerang sendiri dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari korek api, karet, kosmetik sampai pemutih untuk gula. Nantinya barang ini akan dimurnikan untuk dipisahkan dari pasir dan bebatuan. Terakhir dikirim ke pabrik-pabrik yang telah melakukan pemesanan. Kawah Ijen memang kawasan wisata yang sangat indah, namun memang sangat berbahaya bagi mereka yang ingin menikmati fenomena alam api biru yang ada di Kawah Ijen. Memiliki begitu banyak manfaat, namun siapa sangka mendapatkan belerang atau sulfur jauh dari kata mudah. Bahkan tidak jarang nyawa melayang ketika menambang. Rian Fernando, Dwi Agung Yudiarto, Banyuwangi, Jawa Timur.